Baik, selamat pagi untuk kita semua ya. Hari ini adalah pertemuan ke-10. Jadi saya pikir ini review saya yang terakhir untuk makalah yang sudah kalian kerjakan dalam beberapa minggu ini. Baik, ini ada makalah yang sudah dibuat oleh Iwan Star, Tabita Silaban ya. Jadi saya harap final review ini ya, bisa kalian perbaiki makalah kalian ya dari final review yang saya sajikan ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan lihat ya, makalah ini. Oke, nah di sini masih ada terletak kesalahan ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan halaman. Oke, jadi halaman ya tidak boleh seperti ini. Halaman ini harus dikosongkan. Ya, pada bagian ini, oke, ya. Jadi pada bagian cover tidak ada halaman. Kemudian kita akan lihat kata pengantar ini ya. Nah, penulisan di sini ya tidak huruf kapital. Ya. Di judul nanti silakan dicek, kalaupun semua menjadi huruf kapital, bagian judul silahkan dibuat kapital ya. Tapi kalau dia misalnya katanya ya setiap katanya seperti ini, maka ya, D itu tidak huruf kapital ya. Kenapa? Nanti kalian cek di PUB. Ini pas ya. Oke, jadi ada 4 poin yang mau dibahas. Oke. Yang pertama pengertian mutu sekolah. Yang kedua, faktor-faktor utama dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga adalah standar dan indikator mutu pendidikan. Yang keempat, manajemen mutu pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Oke. Nah, oke, kemudian di bagian kata pengantar ini, ya, kata pengantar daftar isi, ya, halaman tabel tidak berbentuk huruf, oke, atau tidak dibuat angka ya, tetapi huruf Romawi. Jadi jangan ada lagi yang salah untuk pembuatan halaman ini ya. Nah ini nanti di bagian daftar isi disesuaikan ya, disesuaikan dengan review di atas. Oke, di bagian ya ini terisi ini ya. A langsung C.
Ini perhatikan ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan di dalam membuat karya ilmiah, misalnya seperti makalah. Kemudian vektor. Nah, ini ya, kata vektor. Oke. Nah, di pendahuluan kan ada, ya, di pendahuluan ini dibuat di bab 1, ya, pendahuluan. Oke, demikian bab 2. Pembahasan. Bab 3, penutup. Oke, ini bab 1, latar belakang ya. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, seseorang dalam meningkatkan mutu seseorang yang sangat berperan penting ialah kepala sekolah. Oke, ini apa ya? Kutipan langsungnya. Kutipan langsungnya 1. Nah, yang ini, nah, cara pengutipannya perlu diperbaiki. Oke, nah, pada bagian latar belakang ini ya belum ada ditemukan masalah. Ya. Oke. Karena belum ada ditemukan masalah, maka kalian harus membuat yang namanya masalah. Oke. Oke, di bagian ini kalian buat masalah mutu pendidikan. Oke. Ini bisa di sini dibuat ya. Masalahnya di pendidikan. Oke, ini kalian sajikan ya. Sajikan data tentang permasalahan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, ini rumusan masalahnya. Apakah yang dimaksud dengan mutu sekolah? Apa yang menjadi faktor? Oke. Faktor, indikator penulisannya ini perhatikan. Oke, kemudian
apa yang dimaksud dengan manajemen mutu pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Oke, ini jadi dua hal yang berbeda. Oke, berarti kalian tidak hanya nanti menjelaskan ini ya, tidak hanya menjelaskan ini, tapi bisa kalian buat lebih spesifik ya. Nah, ini bisa kalian buat spesifik. Caranya adalah mengganti. Ya. Jadi kalian bisa mengatakan seperti ini. Bagaimana manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan rumusan masalah ini ya. Oke. Rumusan masalah ini nanti kalian sesuaikan dengan tujuan penulisan. Oke. Sehingga nanti di setiap bagian pembahasan, ke semua hal ini bisa dibahas. Baik. Kemudian kita masuk ke pengertian mutu yang kalian buat. Nah, jadi ini. Oke, saya coba count dulu ya. Kira-kira sudah berapa citation yang kalian gunakan? Pertama, Purnama. Ini masih sama, Purnama. Kedua, ini Ginting. Oke. Kutipan kedua. Region-nya. Kutipan ketiga. Ginting sama Sujoko. Kutipan keempat. Ya. Kutipan kelima. Kutipan ke-6, kutipan ke-7, oke, kutipan ke-8, kutipan ke-9, kutipan ke-10, kutipan ke-11. Nah, ini harus dicek. Kutipan ke-12. Jadi ini sebenarnya kalian sudah mengutip dari banyak sumber ya. Jadi, sumber ini kalau memang kalian sudah baca semua ya, maka kalian saya yakin bisa lebih maksimal lagi dalam menulisnya. 12, 13. Kutipan ke-14. Baik. 14. Wah, ini kalian sudah banyak mengutip. Ya, sudah banyak kutipan ini sepertinya.
Maria. Oke, nanti kalian bisa hitung ya, apakah memang jumlah kutipan kalian ini sudah sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu 15 artikel jurnal dan 5 buku. Oke, jadi bisa kalian cek ya kembali, kemudian bisa dipastikan. Itu dulu yang pertama. Oke, kita lihat dari segi isinya dulu ya. Kita lihat dari segi isinya. Nah, tadi dari bagian pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ini ya, apa tadi yang kurang? Yaitu ini ya, masalah mutu pendidikan. Ya, masalah mutu pendidikan. Ini perlu menyajikan data. Jadi kalian sajikan data tentang permasalahan mutu pendidikan Indonesia. Oke. Kalian bisa ya, temukan di artikel jurnal atau baca ya, bisa ya, hasil PISA tentang pendidikan di Indonesia. Oke, kemudian ya, yang pertama pengertian mutu sekolah. Oke, jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari beberapa pendapat ahli? Pendapat ahli ya, manajemen peningkatan mutu sekolah. Mutu atau kualitas adalah tingkat. Nah, tidak begitu ya, tidak begini, tidak begitu, tidak begini cara membuat kesimpulan nanti tentang mutu tersebut ya. Jadi sini ya perlu kalian buat beberapa pendapat ya dari artikel jurnal, strip buku tentang pengertian manajemen. Oh, tidak, pengertian apa sesuai dengan subjudulnya ini, pengertian mutu sekolah. Oke, contoh ya. Menurut Andi kurung ya, misalnya 2004, manajemen mutu, oh tidak ya, mutu sekolah adalah ini ya. Kemudian oke, itu menurut Andi. Kemudian menurut Sugeng, oke, 2020 mutu sekolah adalah oke. Jadi
kalian setelah mendapatkan misalnya 2 atau 3 pendapat ahli tentang mutu sekolah, kalian bisa simpulkan. Ya. Dengan demikian, mutu sekolah adalah gitu. Ya. Jadi jelas ada dasar kalian untuk ya menyimpulkan apa yang dimaksud dengan mutu sekolah. Tidak langsung seperti ini ya. Oke, jadi itu perlu kalian perbaiki lagi. Oke. Ya, jadi ini dalam kamus besar mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Oke, ini bagus ya. Ini bagus. Menurut manajemen peningkatan mutu, nah, ini tidak tepat. Ya, maksudnya tidak tepat untuk menyambungkan kalimat awal ini. Ya, dalam kamus besar mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Ya, nah menurut Anda apa mutu? Seharusnya itu yang kalian sampaikan. Oke. Jadi seharusnya pengertian mutu dulu supaya runtut ya, runtut alur berpikirnya. Oke. Nah, kayak ini dalam pengertian umum mutu mengandung. Ini bagus ya. Apakah ini memang kata-kata kalian? Ini harus dipastikan ya. Kalau memang ini sudah adalah kata-kata kalian, berarti bagus ya. Oke. Kita lanjut ya. Faktor-faktor utama. Nah, di sini kalian harus sampaikan apa-apa saja faktor. Nah, ini contoh yang bagus. Menurut Fitra, ya, ada 2 faktor mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan ini tidak berhasil. Oke. Pertama ini, ya, strategi pembangunan pendidikan bersifat input oriented ya. Kemudian pengelolaan pendidikan yang lebih bersifat makro oriented. Oke, ini sumber yang bagus. Oke. Kemudian setelah mengetahui faktor, ini mungkin mematikan secara otomatis, ya, penghambat untuk pendidikan. Peningkatan kualitas merupakan salah satu syarat agar dapat masuk ini, tetapi ini sudah bagus, ya. Oke, ini ada dua pendapat. Ini pendapat yang pertama, faktor utama peningkatan mutu sekolah. Kemudian ini yang kedua dari Dermawan. Kemudian ini yang ketiga, oke, dengan mengetahui faktor peningkatan mutu sekolah seorang kepala sekolah. Oke, ini jadi dapat dibuatnya dengan demikian. Dari ketiga pendapat di atas, terdapat beberapa faktor. Ya, faktor yang menentukan peningkatan mutu sekolah. Oke. Ya, jadi ini akan lebih terarah cara berpikirnya. Ini dengan mengarahkan cara berpikir atau sistematika.
dalam tulisan. Oke. Nah, indikator standar mutu pendidikan. Oke. Ya, ini ya, SNP. Bagus ya. Nah, ini perlu dirapikan saja. Oke, jadi ini perlu merapikan. Ya, perlu merapikan tulisan. Masih poin-poinnya. Dan lain. Oke. Itu perlu diperhatikan ya. Nah, ini saya pikir prinsip ini tidak perlu ya. Prinsip tidak perlu dibahas pada bagian ini. Karena fokus subjudul itu adalah tadi pakai kriteria. Oke. Indikator ya. Indikator standar mutu. Jadi kalau misalnya mau mengatakan pendidikan itu bermutu kan ada indikatornya. Nah, indikator standar mutu pendidikan inilah yang harus lebih banyak kalian jelaskan. Oke, tidak prinsip-prinsip ini. Nah, ini tidak perlu saya pikir. Penerapan ISO ini ya, International Standard Operation ini tidak perlu. Tapi fokus kepada ini tadi. Fokus kepada indikator standar mutu. Oke, mengapa ini perlu? Ya, itu yang perlu kalian jelaskan. Mengapa ini perlu? Apa saja indikator mutunya? Nah, itu yang perlu kalian jelaskan di bagian C ini ya. Jadi tidak perlu panjang meluas sampai kemana-mana. Oke. Nah, ini tadi poin berikutnya, manajemen mutu pendidikan dasar dan manajemen berbasis sekolah. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, ini kan ada dua hal nih yang mau dijelaskan. Tetapi manajemen mutu pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Tetapi tidak terarah kira-kira mau pembahasannya kemana. Makanya saya tadi sudah coba untuk perbaiki di rumusan ya, ini di rumusan masalah, oke, yang merujuk kepada ini tujuan ya. Tujuannya adalah bagaimana manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Berarti ini yang perlu kalian bahas ya. Oke, apakah dengan implementasi manajemen berbasis sekolah ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan? Nah, itu yang perlu kalian bahas di poin D ini ya. Oke, di poin D. Oke, ganti ya. Nah, implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke, nah ini yang perlu kalian kaji
ya, yang perlu kalian kaji, oke, sehingga lebih terarah, ya, lebih terarah fokus bahasan kalian. Oke, nah, ya, jadi pertama kalian baca dulu nanti bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah ini dapat, ya, dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, saya pikir itu dulu untuk review ini, ya. Jadi kalian bisa perbaiki karena ketika sudah berubah subjudul ini, oke, perubahan terjadi pada subjudul ini, otomatis akan terjadi perubahan pada referensi-referensi yang akan kalian kutip juga. Oke, jadi kalian perlu memorganisir kembali. Oke, nah sebelum jatuh kepada ini, ya, pada kesimpulan, kalian harus selesaikan dulu membahas keempat poin ini. Oke, baik, sekian yang bisa kita diskusikan atau yang bisa saya sampaikan, ya, untuk final review ini. Saya harap dengan final review ini kalian bisa perbaiki, ya. Nanti kalau memang sudah bagus perbaikan ini, ya, untuk pertemuan selanjutnya akan ada perbaikan yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir akan saya cek kembali. Nah, setelah kita cek, kemudian nanti akan kita lanjut untuk penulisan artikel review. Oke, ya, jadi masing-masing kelompok bisa memperhatikan ini, ya, bagaimana cara saya tadi untuk membuat review dan apa-apa saja yang saya review. Jadi itu juga bisa kalian terapkan untuk penulisan makalah kalian. Ya, sekian untuk final review yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih.